dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anakmu di bawah hukum Taurat, agar dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dipersilakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat yang pertama dan yang kedua. Yang diambil pada minggu ini, yaitu hukum Taurat Tuhan yang pertama sampai dengan yang keempat. Hukum Tuhan yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Tuhan yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Patik yang ketiga, hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Tuhan yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau
langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat yang pertama dan yang kedua. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarilah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 410 ayatnya yang pertama dan kedua.
kita mendengarkan firman Tuhan, epistel yang ditetapkan pada minggu ini yang terambil dari Mazmur 147, Mazmur 147 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-20. Kita membacanya secara responsoria. Mazmur 147 ayat 12 sampai dengan 20. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghembuskan embun beku seperti abu. Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk sepekan ini. Shalom. Warta gereja kita atau warta jemaat kita di Minggu tanggal 4 Januari 2026 dengan topik Sian Hamorauna Dovita Majalo Asiniroha, atau dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu setelah tahun baru. Yang kedua statistik, yang ketiga Dewan Kolonia, yang keempat Dewan Marturia. Pendaftaran song leader, tim musik, LCD, multimedia, dan soundman HKBP Makassar tahun 2026. Menindaklanjuti warta jemaat tanggal 21 dan 28 Desember 2025 yang lalu perihal pendaftaran pelayanan pujian, live streaming, LCD, dan soundman. Dengan ini kami menyampaikan daftar jemaat yang sudah mendaftar adalah sebagai berikut. Operator live streaming ada 12 orang, mungkin nama-namanya dapat kita lihat pada warta yang sudah dibagi dalam grup WA. Song leader ada 10 orang, operator LCD ada 8 orang, tim musik ada 9 orang, soundman belum ada. Pendaftaran dapat dilakukan kepada Ketua Dewan Marturia atau Sekretaris Gereja dan ditutup tanggal 11 Januari 2026. Demikian disampaikan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita, kemuliaan bagi namanya. Yang kelima, Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam, kesekretariatan. Yang ketujuh, pelayanan. Yang kedelapan, pengumuman. A1, pelayanan firman Tuhan di ibadah bahasa Batak. Pada hari ini Minggu tanggal 4 Januari 2026 yang melayani firman Tuhan dalam ibadah bahasa Batak adalah Bapak Antonius Sahadgabe Sinaga SPD, sarjana filosofi dan MSI, mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di FTFT Intim Makassar. Seluruh jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat melayani di Gereja Makassar HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. A2, kor wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2026 yang akan datang, kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Korintus. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Situa B. Banjar Nahor CG Boru Manulang. Yang ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manuru. Yang kelima, Inang Nyonya W. Naimapo KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. Yang ketujuh, Inang Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. Yang kedelapan, Inang Nyonya V. Silaban R. Boru Papahan. Yang kesembilan, Amang H. Sitorus Pane. Yang kesepuluh, Inang Nyonya T. Sitandang N. Boru Utabarat. Yang ke-11, Amang SPP Pasaribu. Yang ke-12, Amang MR Markaun. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 6 sampai dengan 12 Januari 2026
Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 9 orang. Ulang tahun anak sekolah minggu ada 1 orang. Dan ulang tahun pernikahan ada 5 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E, jadwal pemakaian gereja. Bagian F, jadwal pemakaian Soko Talenta atau gedung sekolah minggu. Dalam daftar ada 2 pengumuman di tanggal 25 Januari 2026 dan tanggal 1 Februari 2026. Yang berikut yang ke-9, keuangan, pemasukan dan pengeluaran gereja kita sampai dengan tanggal 27 Desember 2025 dan penerimaan sampai dari tanggal 28 sampai dengan 3 Januari 2026 dapat kita lihat pada warta gereja kita. Serta jadwal kegiatan dari tanggal 5 sampai dengan 11 Januari 2026 dalam 1 minggu ke depan dapat kita lihat juga pada warta gereja kita. Demikian warta gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 39, dimulai dari ayatnya yang pertama sambil kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Amen.
Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini kepada kami dapat berkumpul di rumah-Mu ini. Kami rindu dengan lawatan-Mu Tuhan. Itu yang kami tunggu-tunggu dan itu yang kami cintai. Tuhan Yesus, firman-Mu yang akan kami dengar, Tuhan ajari kami agar kami bisa dapat mengerti dan kami bisa melakukan, agar kami Tuhan bisa seperti anak-anak Tuhan yang tetap setia kepadamu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, ajarilah kami. Kami telah siapkan hati dan pikiran kami. Amin. Nats khotbah kita di minggu pertama tahun 2026 hari ini yang tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 10 hingga ayat 17. Yohanes pasal 1 ayat 10 hingga ayat 17. Marilah kita mendengarkannya. Demikian firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru bagi kita semua. Tahun baru 2026 Januari minggu pertama tanggal 4 hari ini menghantar kita agar kita diingatkan kepada kasih karunia Tuhan. Tentu atau biasanya pukul 00 kita diajak merenungkan, kita diajak untuk melihat ke depan, ke belakang, apa yang telah kita terima dari Tuhan, yang harus kita syukuri, yang harus kita bersujud kepada Dia. Kita diingatkan bagaimana Tuhan, kasih Tuhan memimpin kita selama setahun 2025 yang kita lewati. Dan kita berharap sebagaimana doa-doa kita di tahun 2026 ini, semoga Tuhan memberikan yang terindah lagi, yang lebih baik. Sudah kita terima yang baik di tahun 2025, di awal tahun 2026 ini menghantar kita untuk bersukacita oleh kasih karunia Tuhan kepada kita, seperti topik minggu kita, dari kebenaran
kita menerima kasih karunia. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita merenungkan tema yang sangat indah yang berasal dari Yohanes 1 ayat 10 hingga ayat 17. Injil ini berbicara tentang kemuliaan Yesus Kristus sebagai firman yang menjadi manusia. Jadi kita harus mengetahui, orang Kristen harus mengetahui kehadiran Yesus Kristus, ketritinggalan Tuhan satu, mewujudkan tiga, tetapi satu. Itulah yang dikatakan di sini. Dia, Yesus Kristus, sebagai firman yang menjadi manusia. Dia yang datang ke dunia dan memberikan kasih karunia dan kebenaran melalui pengenalan kita kepada Kristus. Kita diberi kesempatan untuk menerima kasih karunia Tuhan yang bukan hanya memberi kehidupan bagi kita, kehidupan yang baru, tetapi juga pengampunan, juga keselamatan, dan juga damai sejahtera yang melimpah. Itu sebabnya kehadiran orang Kristen harus membawa damai sejahtera. Bagaimana dia bisa dapat damai sejahtera itu ada bagi kita? Tentu selama ini kita harus menjaga mulut kita, bagaimana berbicara kepada orang lain, bagaimana sopan santun, seperti khotbah saya di bahasa Batak di tanggal 28 itu mengatakan bahasa Bataknya patun hanguduan, tulis hanguduan. Bagaimana santun kepada orang lain, bagaimana kita sopan berbicara kepada orang lain, bagaimana kita menghargai yang lebih tua, menghargai orang yang lebih dari kita, bagaimana kita jalan untuk saling percaya antara satu dengan yang lain. Tentu agar dapat itu kita harus membuat kita menjadi orang kepercayaan. Orang kepercayaan bisa dipercayai orang lain. Jadi khotbah kita ini menggambarkan bagaimana Yesus datang ke dunia dan memberikan kepada kita kepenuhan kasih karunia. Itu sebabnya kita diajak untuk merenungkan bagaimana melalui kepenuhan kasih Kristus kita sebagai umatnya menerima kasih karunia yang membawa transparansi dalam hidup kita ini. Ada beberapa yang penting kita lihat di dalam khotbah ini menjadi perenungan bagi kita. Pertama, kedatangan Yesus membawa kasih karunia yang menyelamatkan dunia. Kasih setelah Allah melihat dunia ini sudah penuh dengan dosa, oleh kasihnya dia turun, tidak bisa lagi hanya lewat dari nabi-nabi, tetapi dia sendiri turun ke dunia, dia sendiri menjadi manusia. Itulah yang dituliskan oleh Yohanes, kedatangan Yesus ke dunia. Di sini dikatakan, namun dunia tidak mengenalinya. Dunia tidak mengenalinya, sekalipun sudah diberitahukan lewat nabi kedatangannya lewat seorang perempuan yang lahir dari Roh Kudus, tetapi manusia atau dunia tidak mengenakan. Bahkan banyak yang menolak. Bukankah kita termasuk menolak dia jika kita
tidak melakukan perintah Tuhan? Bukankah kita termasuk menolak Tuhan jika kita hanya melakukan kehendak kita sendiri? Tetapi dikatakan mereka yang menerimanya, dia diberi hak untuk menjadikan anak-anak Allah. Coba, mereka yang menerimanya, itu sebabnya dikatakan berbahagialah orang-orang yang menerima Yesus sebagai anak Tuhan, menjadi Tuhannya. Dia akan diberikan anak-anaknya, dia akan dinamakan anak-anak Tuhan. Berbahagialah orang yang menderita karena Tuhan. Karena Tuhan, ya, itu harus kita garis bawahi. Bukan hanya Kristen. Kristen belum tentu menjadi anak Tuhan. Karena banyak yang mengatakan dia adalah seorang Kristen, tapi tidak menjadi anak Tuhan karena dia tidak bisa menyaksikan Tuhan di dalam hidupnya. Itu makanya kita harus garis bawahi. Menjadi anak Tuhan yang memperkenalkan dari dirinya sebagai anak Tuhan, yang menerima Tuhan di dalam hidupnya, dan dia bersaksi dengan perilakunya sebagai anak Tuhan, dia melakukan perintah Tuhan. Kedua, Yesus Kristus dipenuhi kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara kekasih, ayat ini mengungkapkan bahwa firman itu menjadi manusia dan kemuliaan Tuhan yang penuh kasih karunia dan kebenaran terlihat di dalam pribadi Yesus. Yohanes menggambarkan bagaimana Yesus yang penuh dengan kasih karunia datang untuk memberi kita kebenaran yang sejati. Kasih karunia adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita tanpa mengharapkan imbalan. Kasih karunia itu sebabnya kalau kita disuruh untuk mengasihi, jangan tunggu imbalan. Kalau itu sudah diberikan, sudah dibalas imbalan kasih kita, apalagi yang mau dibalas Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita ingin mengasihi, ingin menolong teman-teman kita, tolonglah, kasihilah selayaknya Yesus telah mengasihi kita. Jadi gambaran itu yang mau kita lakukan. Kasih karunia, anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita tanpa mengharapkan imbalan tadi. Kasih karunia itu bukan hanya kita sendiri menikmati. Itu sebabnya dikatakan kita pergilah ke ujung bumi, pergilah untuk beritakanlah Injil, beritakanlah kasih Tuhan, dan tunjukkanlah kepada mereka bahwa kamu adalah anak Tuhan. Jadi bukan untuk kita nikmati sendiri. Kalau kita mengatakan tadi, setelah kita merenungkan di pukul 00, merenungkan pemberian Tuhan kepada kita 1 tahun 2025, setelah kita mengenal betapa besarnya kasih karunia Tuhan kepada kita, kita harus pergi untuk memberikan kasih itu kepada orang lain. Jadi di dalam hidup kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih. Kita adalah saluran kasih Tuhan. Itu harus mengalir ke sekitar kita, harus kita alirkan. Itu sebabnya ada mengatakan, kalau kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberi kasih kepada kita, kita mengatakan terima kasih, selalu mengatakan jangan kepada saya mengucapkan terima kasih, karena saya adalah hanya penyalur kasih itu tidak bisa saya diamkan, harus saya berikan agar orang lain bisa menikmati. Ketiga, kasih karunia yang mengubah hidup kita, kasih karunia yang mengubah dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia.
kasih karunia, kita menerima berkat dan anugerah yang terus menerus. Jangan putus. Kasih karunia itu bisa putus jika kita menyeleweng dari hadapan Tuhan. Jika kita menyeleweng, selingkuh dari hadapan Tuhan. Jadi mengatakan selingkuh itu bukan hanya karena suami istri. Selingkuh kita menduakan Tuhan. Kalau kita mengatakan satu Tuhan yang kita puja, tetapi kita selingkuh, kita angkatkan kemampuan kita sombongkan berkat yang kita terima dan yang lain, itulah yang selingkuh. Jadi kasih karunia itu bisa stop, tidak mengalir karena kita selingkuh dari hadapan Tuhan. Jadi agar itu terus menerus mengalir, harus kita tetap setia kepada Tuhan. Tahun baru ini kita diajak untuk terus menerima kasih karunia Tuhan yang tidak pernah habis, dan untuk berbagi kasih kepada orang lain, kepada tengah-tengah dunia ini, karena dunia ini membutuhkan. Dalam setiap langkah hidup, marilah kita mengingat bahwa Yesus adalah sumber kasih karunia dan kebenaran yang datang untuk memulihkan dan memberi kita kehidupan yang baru. Betapa besarnya kasih Tuhan itu kepada kita yang harus kita beritahukan kepada orang lain. Yang menjadi pertanyaan saudara-saudara yang kekasih, pertanyaan bagi kita, kepenuhan yang bagaimanakah yang dialami Yesus Kristus hingga membuat kita menerima kasih karunia-Nya? Kepenuhan apakah? Kita harus mengingat, makanya kita harus merenungkan kepenuhan Kristus yang menjadi manusia, yang menggambarkan Yesus Kristus sebagai firman yang menjadi manusia. Kepenuhan Yesus Kristus berarti bahwa Dia adalah pewujudan penuh dari Allah yang membawa kasih karunia dan kebenaran ke dunia ini. Seperti Yohanes 3 ayat 16. Begitu besarnya kasih Allah bagi kita, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Firman yang ada dari semula bersama Allah dan melaluinya segala sesuatu yang dijadikan kini hadir di dalam bentuk manusia untuk mengungkap Allah kepada umat manusia secara nyata dan pribadi. Dia mengungkap secara nyata Dia Allah itu adalah firman. Firman itu menjadi daging, menjadi manusia yang datang ke tengah-tengah kita untuk menyelamatkan kita. Sebagai firman yang menjadi daging, Dia membawa perwujudan kasih karunia yang sejati, yang sebelumnya hanya diterima oleh bangsa Israel melalui hukum Taurat yang diberikan oleh Musa. Dulu hanya hukum Taurat, tapi karena tidak bisa lagi hanya hukum Taurat itu mengingatkan, Dia sendiri menjadi daging, Dia sendiri menjadi manusia, Dia sendiri datang penyelamat kita. Kepenuhan kasih Kristus menjadikan kasih karunia kepada kita. Yohanes mengatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, menunjuk kepada semua yang kita butuhkan untuk keselamatan dan hidup yang benar ada di dalam Kristus. Jika Kristus beserta kita, semuanya
akan aman. Jika Kristus bersama kita, semuanya akan damai sejahtera. Jika Kristus bersama kita, kita akan bersukacita. Saudara-saudara kekasih, ada beberapa hal yang menjadi refleksi dari tema khotbah ini di tahun yang awal tahun 2026 yang selalu harus kita ingat. Yang pertama, kasih karunia itu sumbernya dari Yesus Kristus. Kasih karunia itu bersumber dari Yesus Kristus. Yang kedua, kasih karunia Yesus Kristus mengubah hidup kita. Apakah Anda sudah berubah? Apakah hidup kita telah diubah oleh Kristus? Sudah kita menerima perubahan itu? Berarti jika kita telah berubah, kita telah menerima Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus mengubah hati kita. Jika kita tidak berubah, tetap dari dulu hingga sekarang, ya berarti kita belum menerima kasih Kristus, menerima Yesus Kristus hidup di dalam kita. Ketika kasih karunia yang menghadirkan yang kekal, yaitu Allah, yang menghadirkan yang kekal kepada kita, yaitu Allah. Yang keempat, kasih karunia yang tidak terbatas, tidak terukur. Kasih Tuhan tidak terselami. Sedalam-dalamnya laut, katanya, lebih dalam kasih Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Tuhan. Seluas-luasnya lautan, lebih luas kasih Kristus. Itulah yang dikatakan tidak terselami oleh manusia. Yang kelima atau yang terakhir, kasih karunia membawa kebenaran. Melalui Yesus Kristus menerima pengampunan, kita menerima pemulihan, kita menerima hubungan yang lebih dekat dengan Allah dan kebenaran yang membebaskan kita. Karena itu, sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk menerima kasih karunia itu dengan hati yang penuh syukur dan hidup di dalam kebenaran yang diberikan oleh Kristus. Kasih karunia Yesus tidak hanya untuk kita nikmati sendiri, tetapi juga untuk dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan pengampunan dan pemulihan. Itu adalah tugas orang percaya. Itu adalah tugas kita bersama, membawa kasih Kristus itu di tengah-tengah pergaulan kita, di tengah-tengah sekeliling kita. Kasih Kristus, Naposo, pemuda-pemudi Kristus, pemuda-pemudi itu umat Tuhan harus hidup di dalam kasih, di dalam pergaulanmu. Maupun kamu ada pacaran, kamu harus menyatakan di dalam hidupmu kasih Kristus ada di hidup. Jadi jangan asbun mengatakan kata-kata kepada orang lain tetapi tidak dinikmati. Kita harus bisa dikenal orang dengan kasih Kristus itu. Kita tetap setia di dalam perkataan, setia di dalam perbuatan, setia karena Tuhan adalah setia yang menjanjikan kehidupan yang kekal bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang memberikan kami kasih karunia yang tidak terbatas, kasih karunia yang tetap menyertai kami agar kami Tuhan memberikan juga, membagikan juga kepada orang lain. Tuhan Yesus ajari kami setia di dalam perkataan, sekalipun di dalam pergaulan kami,
sebagai naposo yang bergaul antara kami, agar kami bisa dipercaya atas omongan kami, karena Tuhan yang setia mengajarkan kami setia. Tuhan Yesus, kami bawakan ke hadapan-Mu program kami tahun 2026 ini. Ajari kami Tuhan, agar kami bisa dapat melakukannya, agar kami setia mengikuti sesuai dengan keputusan-keputusan yang kami lakukan, yang kami putuskan, yang harus kami lakukan di dalam kuliah HKBP Makassar ini. Asal agar kami jangan masbum, tetapi sebagai anak pilihan Tuhan yang setia kepada Tuhan, setia juga di dalam gereja. Tuhan Yesus berkati kami, kuatkan kami, agar kami mampu melakukannya. Juga Tuhan, kami bawakan kepadamu saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang istirahat di tempat tidurnya. Tuhan berkati mereka dengan kesembuhan dari Tuhan. Jika beberapa lama lagi mereka harus mengalami penyakit tersebut, Tuhan Yesus kuatkan imannya, agar mereka Tuhan tetap teguh dan imannya tidak luntur, dan mereka tetap setia sampai menghadap Tuhan nantinya. Tuhan Yesus, juga kami bawakan kepadamu saudara-saudara kami yang berulang tahun. Berikan panjang umur, berikan berkat, berikan Tuhan, penuhkan cita-cita mereka, agar bisa Tuhan, bisa tahun depan juga merayakan hari ulang tahunnya dan mensyukuri perbuatan Tuhan yang ajaib kepada mereka. Juga Tuhan, ulang tahun pernikahan, Tuhan Yesus berkati keluarga mereka, dan berikan Tuhan kasih-Mu untuk mengikat mereka dalam rumah tangga mereka. Tuhan, di akhir-akhir ini keluarga Kristen sudah sering mengecewakan Tuhan, mengecewakan kuliah-Mu, gereja-Mu, yang tidak patut untuk bercerai, yang tidak patut untuk berkelahi. Tuhan berdiri di tengah-tengah mereka untuk mengukuhkan mereka Tuhan, agar menjadi satu kembali, dan Tuhan berkati, dan Tuhan ubah hati yang nakal, agar mereka Tuhan selalu setia kepadamu, menghargai antara satu dengan yang lain, dan juga Tuhan menghargai pernikahan mereka, karena itu adalah yang disatukan oleh Tuhan, tidak bisa diceraikan oleh apapun selain daripada kematian menceraikan. Tuhan Yesus, juga Tuhan, kami serahkan kepadamu saudara-saudara kami yang sedang berlibur, yang belum pulang hingga hari ini, atau sedang di perjalanan. Berkati Tuhan mereka, sukacita yang Tuhan berikan kepada mereka selama berlibur. Tuhan berkati, agar mereka dapat mensyukurinya kepadamu, bisa menikmati liburan, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka, dan mereka tidak jauh darimu. Jika kami Tuhan tidak bisa berlibur menikmati seperti yang dirasakan oleh saudara-saudara kami juga Tuhan tidak kecewa. Dan kami mengharapkan untuk tahun-tahun depan Tuhan berikan kepada kami berkat yang berlimpah, agar kami dapat Tuhan menikmati keindahan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat mensyukuri keindahan yang Tuhan
tunjukkan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, Tuhanlah kami puji. Tuhan, kami selalu kedepankan di dalam hidup kami sehingga kami dapat sukacita. Berkat yang kami terima dari Tuhan, kami persembahkan kepadamu kembali. Terimalah Tuhan doa kami ini setelah Tuhan mengampuni kami karena kekurangan kesalahan kami. Kami puji namamu selamanya. Amin. Kita puji Tuhan sampai memberikan persembahan yang kedua. Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oh
kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.